Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Risna Ayu DJ Kimkoda. Nona ini adalah guru kimia pada SMA Negeri 2 Serang Bagian Timur. Beliau akan melakukan observasi di kelas, dan tahap awal ini saya akan melakukan proses pra-observasi, yaitu tahap awal untuk sebelum dia melakukan observasi, sehingga lebih siap dalam melakukan observasi pada waktu melakukan observasi di kelas. Ibu Ayu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik ya, alhamdulillah, syukur sehat-sehat walafiat. Jadi Bu Ayu, ini saya akan mewawancara Ibu sedikit terkait dengan tahapan observasi nanti Ibu di kelas dengan para siswa-siswa. Jadi tujuan daripada wawancara pra-observasi ini adalah untuk lebih mempersiapkan lagi, lebih mematangkan lagi Ibu dalam melakukan proses observasi nanti di kelas. Jadi mungkin saya bertanya sedikit Ibu ya tentang mungkin persiapan Ibu dalam melakukan proses observasi nanti Ibu. Kira-kira tujuan pembelajaran Ibu nanti pada saat melakukan observasi atau melakukan proses pembelajaran di kelas apa Ibu? Kan mata pelajaran yang akan saya ajarkan materinya di struktur atom. Tujuan pembelajaran untuk pertemuan yang nanti diobservasi yaitu siswa dapat menentukan partikel penyusun atom yang ada 3, yaitu proton, elektron, dan neutron, Pak. Oh, jadi tujuan pembelajarannya siswa dapat menentukan partikel-partikel penyusun atom ya, Oke. Lalu Ibu, kalau model pembelajaran yang Ibu gunakan untuk observasi nanti apa, Bu? Model pembelajaran PBL yang terintegrasi, yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan keterampilan sosial emosional peserta didik, Pak. Wow, luar biasa. Jadi nanti model yang Ibu terapkan nanti menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, PBL, kemudian terintegrasi pada pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Ibu mungkin ada media-media yang Ibu gunakan pada saat pembelajaran nanti, Ibu? Ada media elektronik, Pak, kayak LCD, PowerPoint. PowerPoint, ya. Luar biasa. Lalu nanti pada saat asesmen, bagaimana Ibu melakukan penilaian nanti? Di penilaian evaluasi di bagian akhir sesuai dengan singkat. Saya menggunakan di G Drive. Saya di Google Form buat soalnya di dalam situ, biar siswanya langsung jawab pakai HP. Oh, luar biasa. Berarti Ibu sudah menggunakan alat-alat digitalisasi untuk diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran. Luar biasa. Saya sangat mengapresiasi Bu ya, terkait dengan bagaimana inovasi-inovasi Ibu menggunakan alat-alat pembelajaran berdigitalisasi dalam proses pembelajaran Ibu nanti. Lalu kapan Ibu akan menerapkan proses pembelajaran ini? Kebetulan besok saya ada jam kimia di kelas 11, maka besok juga bisa langsung observasi. Oh, jadi insya Allah Bu, mudah-mudahan besok kita bisa ketemu sehingga saya bisa langsung melihat bagaimana Ibu punya penerapan pembelajaran berbasis masalah dan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kimia teori atom, tentang struktur atom. Oke, kita kelas sampai ke kelas. Maju tim doa. Teman-teman, sebelum dimulai aktivitas belajar
Asrul, 3, terus Dimas, terus Said Faruk, itu saja. Faisal. Oh, Faisal. Apa sih yang lagi? Hah? Ada 5. Ada yang sakit, ada yang tak keterangan polos. Oh, oke. Nanti teman begitu boleh guru. Oke, hari ini kita belajar tentang struktur atom. Sebelum masuk ke dalam, kita harus tahu apa itu atom. Pernah dengar atom? Pernah sih? Pernah tidak dengar tentang atom? Nah, ini SMP kelas 3 di mata pelajaran IPA terpadu. Pernah dengar peristiwa bom atom di Nagasaki? Tahu? Tahu apa akibatnya bom atom dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima? Apa? Akibatnya, dampaknya saja ya Pak. Ya, banyaknya korban jiwa. Nah, atom di sini, atom sendiri berasal dari bahasa Yunani. Yang terdiri dari 2 kata, yaitu kata A dan tomos. A artinya tidak, tomos artinya dibagi. Jadi kalau pengertian atom, partikel yang tidak dapat dilihat. Sekarang, kalau partikel yang tidak dapat dibagi berarti dia partikel paling kecil, kok? Ya. Artinya paling kecil, makanya tidak dapat dibagi. Contoh, tahu bola pingpong? Tahu. Yang lebih kecil dari bola pingpong itu namanya atom. Analoginya kayak gitu. Bisa? Ya. Oke. Lanjut. Teori atom. Hari ini guru minta tolong bagi kelompok. Durasi sama yang ada berapa? Berapa? 16. Berapa? 17. Ini kayak gila kan? 22. 18 bagi 4 berapa? 18 bagi 4 berapa? Oke, 16 bagi 4 ada yang 5, ada yang 4 ya? 5 orang di sana, 1 kelompok. Sudah? 4 orang, 1 kelompok. 4 orang, 1 kelompok. Ini juga 1 kelompok. Bisa bentuk kelompok sekarang? Bisa. Nah,
DJ Thompson, kelompok 3 Ernest Rutherford, kelompok 4 Niels Bohr. Teori atom Democritus. Teori atom Democritus, teori atom DJ Thomson, teori atom Ernest Rutherford, yang di sana teori atom Niels Bohr. DJ Thomson, Ernest Rutherford, Rutherford. Democritus, DJ Thomson kelompok 2, kelompok 3 Ernest Rutherford, kelompok 4 Niels Bohr. Coba tentukan proton, neutron, dan elektron dari unsur karbon. Nomor atom dan massa atom besar. Ini ada tentukan saya. Tsunami proton ya? Tsunami aku sama ini. Oke ya. Salah deh mesti ya. Kelompok 1 proton. Oke, sudah. Oke, thank you. Betul. Mantap. Sama. Kelompok 4 neutron. Kelompok 4. Masih salah. Kalau salah tembak kan? Masa belum bisa tulis?
Satu berapa satu? 12 kurang nomor itu berapa? Berapa sih? Tulis dong. Sama dengan yang situ. Dengan nah, oke, mantap. Oke, kelompok 3 elektron. Bisa nih. Siapa yang bisa? Siapa yang belum bisa? Angkat tangan. Sama sekali. Kita belum bisa. Sama sekali. Elektron pakai tangan dulu ya. Semua orang dapat. Oke, mantap. Kamu udah bisa ya? Nah, sekarang kerja kelompok. Sekarang yang kelompok punya latihan soal dikerjakan bersama. Nomor 1, perhatikan sini. Semua kelompok kerjakan nomor 1 sampai 4 selama 10 menit ya. Bisa toh? Jangan lupa konsep negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif, negatif kali positif negatif, positif kali positif. Oh, jangan lupa itu ya.
Ingatan soal selesai tadi. Dia mau apa? Salah. Kalau salah jongkok. Kalau benar boleh duduk. Nah, betul lanjut. Masih percaya diri tuh. Elektron pakai tangan ini. Ya, berdiri. Jempol pegang. Berputar dari kiri ke kanan. Ya, jatuh. Nah, ini sini. Kelompok 3. Kelompok 3 kerjakan kelompok 4. Salah jongkek. Itu tambah 1. Raputin. Kalau salah, kelompok yang lain bisa perbaiki. Kelompok yang ada salah, silakan jongkok. Berada betul. Neutron diperhatikan. Ingatan positif dan negatif berat hasilnya. Harusnya ditengok salah. Iya. Ada video lagi aku udah ada video. Aku nomor 3 dulu. Aku sini. Jadi salah. Kamu bisa tekan kapan?
saling percaya atau ada yang mau cepat, ada yang mau lambat, pasti pemainnya Jatuh. Ada yang nomor satu tadi. Harus berjalan. Boleh, salah. Boleh. Jadi masalah ya? Gimana? Itu nanti mau lepaskan. Yang sudah boleh kumpul. Yang sudah selesai boleh kumpul. Waktu sisa 2 menit. Waktu sisa 2 menit. Yang sudah selesai boleh kumpul.
kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya saat observasi, saya merasa senang, karena anak-anak antusias dan bersemangat. Wow, luar biasa. Jadi karena ada keaktifan yang Ibu lakukan dengan menggunakan metode-metode pembelajaran ya, metode berdiferensiasi dengan menggunakan metode pembelajaran PBL ya, program Bismil. Baik, lalu kira-kira tujuan pembelajaran yang Ibu sudah rancangkan itu dalam proses observasi kemarin kira-kira bagaimana dalam menjalankannya? Apa sudah tercapai atau seperti apa? Kalau sebagian besarnya anak-anak sudah dapat menentukan partikel penyusun atom, sudah dapat menghitung proton, elektron sama neutron. Dan ada sebagian yang belum, tapi sudah saya tugaskan kalau belum nanti ditanyakan ke teman tutur sebaya, karena tidak semuanya paham dan berapa yang belum. Jadi lalu sebagian kecil sebagian kecil sudah. Lalu Ibu lihat dari keaktifkan anak-anak ketika dengan Ibu bagaimana? Apakah mereka sudah dalam proses pembelajaran kemarin kira-kira apa yang menjadi kendala? Menurut Ibu sudah merasa puas ketika melakukan observasi kemarin atau seperti apa? Ada saya merasa puas dan tidak puas. Yang puas itu karena siswa banyak yang sudah dapat menentukan partikel penyusun atom, dan tidak puasnya itu di kendala sarana Pak, karena kemarin saya sudah siapkan media tapi tidak jadi ditampilkan soalnya tidak ada listrik di dalam kelas Pak. Kan di sini kan lampunya cuma 12 jam saat malam dulu. Jadi Ibu sudah siapkan, merancangkan, sudah bagus, sudah komplit menurut Ibu ya. Namun kondisi di lapangan yang kurang mendukung sehingga kurang 100% dalam pencapaian strategi yang Ibu terapkan buat siswanya ya. Lalu kira-kira adakah kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan observasi Ibu kemarin? Jadi kendalanya tadi di sana, yang kedua ada beberapa siswa kurang lebih 5 yang belum dapat menentukan partikel penyusun atom karena kemampuan perhitungannya belum. Oh, jadi kemampuan dasarnya. Kemampuan dasar matematikanya masih kurang. Lalu kira-kira menurut Ibu apa yang nanti Ibu akan lakukan untuk bisa atau strategi-strategi apa yang Ibu akan terapkan buat siswa untuk bagaimana bisa menyelesaikan masalah-masalah yang Ibu hadapi tadi? Oh, kalau untuk kan sebagian kecil yang belum dapat menentukan karena dikarenakan kemampuan dasar matematikanya yang masih kurang. Jadi strategi saya menyarankan dia untuk belajar bersama teman yang sudah paham karena lebih banyak yang paham Pak, atau yang namanya tutur sebaya tadi Pak. Jadi dan dia juga harus melatih kemampuan matematikanya juga, karena kalau mau masuk ini kan harus dasar matematika juga kuat. Ya, luar biasa. Kira-kira ada hal lain lagi Bu untuk Ibu bisa menerapkan yang lebih wow kepada siswa? Mungkin ke depannya ada strategi-strategi apa yang Ibu mungkin bisa terapkan kepada siswa yang lebih memberikan keaktifan kepada siswa begitu? Mungkin dalam sarana tadi ya, kalau listriknya tidak jadi ya mungkin Ibu pakai ya metode ini tidak bisa dengan ya mungkin Ibu punya alternatif yang lain yang bisa Ibu terapkan buat siswa untuk bisa menutupi kendala-kendala ini. Kan ada aplikasi yang namanya Exam PP yang bisa di-share tapi offline, tidak pakai jaringan. Jadi tidak perlu ditampilkan tapi hanya dapat disaksikan setiap kelompok pembelajaran siswa yang sudah dibagi dalam bentuk kelompok, di-share di dalam HP-nya dan Ibu pelajari sambil saya jelaskan. Oh, luar biasa. Tidak perlu pakai listrik lagi. Luar biasa. Jadi memang ada Ibu punya keinginan lain ke depannya ya. Pada saat Ibu nanti menerapkan pembelajaran di kelas ini Ibu sudah
bisa merencanakan strategi-strategi lain seperti salah satu aplikasi XMPP yang tidak memerlukan jaringan gitu ya secara offline, sehingga ketika jaringan tidak ada, proses pembelajaran ibu dia tetap bisa berjalan. Luar biasa. Lalu ibu kira-kira apa lagi? Atau mungkin tadi ibu bilang skala 1 sampai itu 10. Ibu, lalu kira-kira dari skala pencapaian ibu ya, yang dari angka 1 sampai 10, kira-kira menurut ibu bisa ibu berikan berapa skalanya? Pada tingkat berapa ibu sudah mencapai proses pembelajaran yang ibu rencanakan itu? Kalau dari proses pembelajaran yang saya rencanakan, menurut saya 8, karena ada masih beberapa kendala yang tadi sudah saya sampaikan, ada sarana, ada beberapa siswa yang belum paham, jadi saya sampai 8 tadi. Jadi ibu terima kasih sekali ibu sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Pak. Di sela-sela waktu ibu dari mulai pasca observasi bukan pasca. Ya, baik, terima kasih Bu ya. Sudah bisa ibu meluangkan waktu saya dengan ibu mulai dari pra observasi sampai pada kemarin kita sudah melakukan observasi, dan hari ini kita sudah selesai dari pasca observasi. Mudah-mudahan apa yang telah ibu lakukan dan ibu sudah sampaikan dapat memberikan aspirasi bagi saya, bagi teman-teman, dan bisa dapat memberikan motivasi bagi peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.